Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami tentang ILA. Perkenalkan, saya Danik Ramadhani dengan NIM 11200053 sebagai pemateri pertama dan Mbak Uswatun Sana sebagai pemateri kedua dengan NIM 11200072. Langsung saja ke materinya, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbatu asba'ati ashuri fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim, yang artinya kepada orang-orang yang menghila istrinya diberi tanggung 4 bulan lamanya, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha Mengetahui. Untuk asbabul nuzulnya, yaitu dari Sa'id bin al-Musayyab berkata, ILA merupakan cara orang jahiliyah menyakiti wanita apabila seorang laki-laki tidak lagi menyukai istrinya dan ia tidak mau istrinya menikah dengan laki-laki lain, maka suaminya tersebut bersumpah bahwa ia tidak akan mendekati sang istri selama-lamanya. Maka Allah membatasi sumpah itu paling lama hanya 4 bulan saja dengan menurunkan ayat lilladzina yu'luna min nisaihim. Diriwayatkan dari Umar bin Muhajir yang diterima ayahnya Asma binti Yazid al-Zariyah berkata, saya diceraikan di zaman Rasulullah. Pada waktu itu belum ada iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang iddah ketika saya diceraikan. Maka Asmalah wanita pertama kali yang menerima iddah dan talak. Untuk mufradatnya yaitu seperti ini. Lilladzina yu'luna, kepada orang-orang yang menghila istrinya, yaitu tarabbasu arba'i ashir, diberi tanggung 4 bulan lamanya. Fa in fa'u, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, ya fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa in asmu talak, dan jika mereka bertetap hati untuk talak. Untuk tafsir ismalinya, para suami dalam masyarakat jahiliyah seringkali bersumpah tidak akan melakukan hubungan seks dengan istri-istrinya dalam waktu tertentu. Seringkali waktu yang mereka tetapkan sebelumnya mereka perpanjang lagi dengan sumpah yang baru, sehingga hidup sang istri terkontang-kantung atau tidak jelas. Ia tidak dicerai agar tidak dapat kawin dengan wanita pria, dan dalam saat yang sama ia tidak memperoleh hak-haknya secara penuh. Kan gak logis bagi suami istri. Ayat ini memberikan kesempatan kepada para suami berpikir selama 4 bulan untuk mengambil keputusan tegas, yakni kembali hidup sebagai suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. Ayat ini juga ditutup dengan kedua sifat Allah tersebut, maka bukan saja untuk menegaskan bahwa Allah Maha mendengar ucapan suami serta mengetahui niatnya, tapi juga mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian yang sah memerlukan ucapan yang jelas serta terdengar dan pengetahuan yang mantap. Penutup ayat ini juga mengandung kesan bahwa isi hati seseorang atau ucapan-ucapannya yang menyakiti hati istri didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suaminya hendaknya berhati-hati. Definisi ILA. Cara etimologi, ILA berasal dari masdar ala ya li'lan, yang berarti melarang diri dengan menggunakan kata sumpah. Sedangkan secara istilah,
Ila adalah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya lagi dalam waktu 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. Lanjutannya, ulama berbeda pendapat dengan dalam mendefinisikan ila. Antara lain, menurut ulama adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya dengan bernazar atau mentaklik, menggantungkan atau talak untuk tidak berdekatan dengan istrinya dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, ila adalah sumpah seseorang suami yang beragama Islam, mukallaf dan memungkinkan untuk wati atau bersetubuh kepada sesuatu yang menunjukkan atas meninggalkan mewati sang istri yang tidak sedang menyusui lebih dari 4 bulan, baik bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya atau talak. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwasanya ila adalah sumpah seseorang suami yang dianggap sah talaknya atau mentalak istrinya untuk menghalangi wat'i. Istrinya tidak menyetubuhinya secara mutlak atau dengan batasan waktu 4 bulan asal atas nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya atau talak. Dari kalangan ulama Hanbali juga berpendapat ila yaitu bersumpah seorang suami yang mempunyai kemungkinan untuk bersetubuh dengan Allah SWT, sifatnya untuk meninggalkan menyetubuhi istrinya yang dimungkinkan disetubuhi secara mutlak atau dibatasi dengan waktu 4 bulan. Mungkin itu saja dari saya pemateri pertama. Lanjut ke pemateri yang kedua. Monggo Mbak Uswatun Hasanah dipersilahkan. Kedudukan ila dalam hukum Islam. Hukum ila menurut jumhur ulama adalah haram, dengan alasan bahwa seseorang yang bersumpah ila itu sama halnya bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan menurut Imam Hanafi, ila hukumnya makruh tahrim. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 226-227, hukum ila ada dua macam. Yang pertama yaitu hukum ukhrawi atau akhirat. Seseorang yang melakukan sumpah ila dan tidak kembali kepada istrinya akan dikenakan hukuman yang bersifat ukhrawi atau bersifat akhirat yang berupa dosa. Lalu yang kedua ada hukum duniawi atau hukum dunia. Hukum duniawi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum karena pelanggaran. Maksud dari hukuman ini adalah hukuman yang diberikan karena melanggar sumpahnya berupa membayar kafarat sumpah. Jika seorang suami yang bersumpah ila kembali kepada istrinya dalam waktu 4 bulan, maka dia akan dikenai hukuman ini karena melanggar sumpahnya dengan pekerjaannya atau menyetubuhi istrinya. Yang kedua, hukuman karena menjalankan sumpahnya, yaitu apabila seorang suami yang bersumpah menjalankan sumpahnya, artinya tidak mengumpuli istrinya dalam waktu 4 bulan, maka dia akan dikenakan hukuman yang berupa jatuhnya talak bain antara mereka tanpa diputuskan oleh hakim. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh ila. Dalam hal ini, apabila seorang suami berbaik kembali kepada istrinya, maka diwajibkan untuk membayar kafaroh sumpah, karena telah mempergunakan nama Allah untuk kepentingan dirinya. Kafaroh sumpah ini berupa menjamu atau menjamin makanan bagi 10 orang miskin, memberi pakaian kepada 10 orang miskin, memerdekakan seorang budak. Lalu apabila tidak mampu melaksanakan salah satu dari ketiga alternatif tadi, kafarohnya adalah berpuasa selama 3 hari. Mungkin itu dari kami pemaparan tentang ila. Saya ucapkan terima kasih dan kami ucapkan terima kasih banyak-banyaknya sudah mendengarkan presentasi kami. Mungkin itu saja dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata dari kami sebagai pemateri, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.